Kalau lagi dalam konfrontasi fisik, tujuannya apa sih? Kebanyakan orang pasti jawab, ya buat menghentikan ancaman. Tapi gimana kalau ada cara yang lebih dalam? Bukan cuma sekedar ngelumpuhin badan lawan, tapi juga mematikan total kemauan mereka buat bertarung. Nah, inilah yang bakal kita bedah. Sebuah filosofi bela diri yang fokusnya ke dampak psikologis. Kita semua pasti udah sering dengar kutipan ini kan? Biasanya dipakai dalam konteks yang positif ya, kayak kepemimpinan, hubungan, biar bisa ninggalin kesan yang baik. Indah banget kan pesannya? Sekarang coba kita putar balik kutipan tadi. Gimana kalau Anda justru ingin mereka ingat selamanya perasaan ngeri, panik, dan syok yang Anda timbulkan? Gimana kalau perasaan itu sendiri yang jadi senjatanya, yang melumpuhkan mereka dari dalam? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Oke, ini peta jalan kita ya. Kita bakal mulai dari prinsip dasarnya, terus masuk ke 4 target psikologis utama satu persatu, dan terakhir kita lihat gimana dampaknya ke orang-orang yang nonton di sekitar. Oke, kita mulai ya. Prinsip serangan ini tuh bukan soal adu kuat atau adu cepat. Bukan, ini soal gimana caranya jadi arsitek dari keruntuhan mental lawan. Tujuannya adalah menciptakan kondisi emosional, ragu, panik, takut yang saking kuatnya, pikiran mereka jadi ngeheng dan nggak bisa lagi ngasih perintah ke badan. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Taktik konvensional itu fokusnya ke kerusakan fisik buat matiin badan. Filosofi yang ini sebaliknya, fokus ke kerusakan psikologis buat matiin pikiran. Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari melumpuhkan fisik, jadi melumpuhkan mental. Target pertama kita bukanlah jantung atau kepala. Target pertama kita justru sumber dari semua keahlian dan rasa percaya diri seorang penyerang, yaitu tangannya. Tangan kan alat buat mukul, megang senjata, nangkis. Kalau alatnya dihancurkan, keyakinan si penggunanya juga ikut hancur. Coba bayangin skenarionya, lawan maju, tangannya di depan. Tekniknya tuh bukan soal tenaga, tapi efisiensi. Cukup sentuh lengannya, geser pisau ke bawah ke arah tangannya, terus satu potongan cepat. Tujuannya bukan buat motong tangan sampai putus, tapi cukup buat ngerusak jari-jarinya. Kutipan dari sumber ini benar-benar gamblang banget ya. Ini bukan serangan biasa, ini serangan yang emang dirancang buat menciptakan pemandangan mengerikan buat si lawan. Sesuatu yang bakal maksa mereka berhenti total buat mikir, ini barusan apa yang terjadi? Dan inilah hasilnya. Keraguan. Ini adalah jeda yang sangat krusial dalam pertarungan. Lawan secara refleks pasti bakal ngeliat tangannya yang rusak, otaknya juga memproses kenapa alat utamanya ini tiba-tiba nggak berfungsi. Nah, momen keraguan inilah jendela taktis Anda. Pertarungan fisik berhenti sejenak, dan perang psikologisnya baru aja Anda menangkan. Oke, setelah keahliannya lumpuh, kita naik level ke target yang lebih personal, egonya. Wajah kita kan identitas kita, menyerang wajah itu bukan cuma bikin luka fisik, tapi juga serangan langsung ke rasa percaya diri dan kesombongan seseorang. Lupain deh adegan anggar di film-film. Tujuan di sini tuh kerusakan visual yang masif dan katastrofik. Tekniknya adalah mukul wajah pakai bilah pisau, terus geser melintang di area tengah, hidung, bibir. Ini dirancang buat nyebabin luka yang bukan cuma sakit, tapi juga ngeri banget buat dilihat dan dirasain. Kutipan ini ngegambarin dengan sempurna tujuan akhirnya. Ini bukan sekedar luka biasa, tapi menciptakan pengalaman horor pribadi di mana lawan bisa ngerasain wajahnya sendiri hancur dan lepas. Tujuannya adalah memicu kepanikan yang paling primal. Dan inilah yang terjadi, kepanikan total. Ketika seseorang ngerasain mukanya robek dan darah nutupin pandangannya, prioritasnya langsung berubah seketika. Niat buat nyerang Anda itu hilang. Digantiin sama naluri putus asa buat megangin wajahnya sendiri biar ndak berantakan. Di titik ini, pertarungan udah selesai. Sekarang kita ke target yang bisa dibilang paling efektif buat menghentikan segalanya, persepsi. Indra penglihatan itu hal yang paling kita andalkan dalam sebuah konflik. Kalau Anda bisa matiin itu, Anda juga matiin kemampuan lawan buat jadi ancaman. Ada 2 pendekatan utama yang dijelasin. Dari jarak yang agak jauh, satu sayatan cepat melintasi kedua mata aja udah cukup. Nah, kalau dalam pertarungan yang rapat banget, tusukan langsung itu cara paling efisien buat matiin lampu secara instan dan permanen. Kutipan ini nunjukin nilai taktisnya yang luar biasa. Serangan ke mata itu bukan cuma buat melumpuhkan, tapi ini adalah tombol keluar. Lawan yang tiba-tiba buta bakal ngalamin disorientasi total, ngasih Anda kesempatan sempurna buat kabur dengan aman. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kepastian.
Kehilangan penglihatan secara mendadak di tengah situasi kekerasan itu benar-benar penghenti mutlak. Ini menciptakan teror, kebingungan, dan secara fisik bikin lawan gak mampu lagi ngelanjutin serangan atau ngejar. Ancaman udah dinetralisir. Dan kita sampai pada target terakhir, yang paling tabu tapi bisa dibilang paling kuat secara psikologis. Serangan ini melampaui rasa sakit biasa. Ini menargetkan dorongan biologis paling mendasar dari seorang pria, kemampuannya untuk melanjutkan garis keturunannya. Ada fenomena fisiologis yang menarik di sini. Ketika area selangkangan kena trauma hebat, respons tubuh itu bukannya teriak, tapi malah narik nafas dalam-dalam karena syok. Keheningan yang tiba-tiba ini, di tengah kekacauan, punya efek psikologis yang kuat banget, baik buat korban maupun yang nonton. Sumbernya ngomong blak-blakan banget soal ini. Serangan ke area ini menyentuh lapisan ketakutan yang paling dalam. Ini bukan lagi soal kalah berantem, tapi soal kehilangan sesuatu yang mendefinisikan maskulinitas dan masa depan biologis. Keinginan buat bertarung lenyap seketika. Hasil akhirnya adalah syok total, baik fisik maupun psikologis. Ini serangan yang membanjiri sistem saraf dengan sinyal bahaya yang saking kuatnya, semua agresi dan niat bertarung lainnya langsung kehapus. Ini kayak tombol reset paksa buat otak lawan. Nah, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Teknik-teknik ini bukan cuma buat melumpuhkan satu lawan. Mereka juga dirancang sebagai sebuah pertunjukan, sebuah pesan psikologis buat siapapun yang nonton, mau itu temannya si penyerang atau orang lain di sekitar. Dan kutipan ini, wow, ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya adalah melakukan tindakan kekerasan yang begitu brutal dan nyata, sampai-sampai otak orang yang lihatnya itu nggak bisa memproses. Ini menciptakan gelombang ketakutan dan keraguan yang secara efektif melumpuhkan bukan cuma satu orang, tapi semua potensi ancaman di area itu. Setelah kita bedah filosofi ini, kita sampai pada satu pertanyaan mendasar. Ketika tujuan Anda bukan lagi cuma menghentikan ancaman fisik, tapi secara sengaja menghancurkan pikiran lawan dan meneror orang yang nonton, di mana batasnya? Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi lebih ke soal strategi dan dampaknya. Sebuah pemikiran buat kita bawa pulang.